Pada pembahasan kali ini, kita akan menguraikan Tuhan dari perspektif sejarah manusia, bukan dari perspektif agama. Jadi uraian pada materi berikut ini bisa jadi tidak sesuai menurut agama-agama yang terkait. Pada saat yang sama, tidak ada niat untuk mengatakan bahwa satu perspektif ketuhanan lebih benar dari perspektif ketuhanan yang lain, sehingga lebih dimaksudkan untuk menguraikan evolusi dan keragaman perspektif ketuhanan sepanjang sejarah agar lebih bisa dipahami. Tuhan atau dewa berevolusi dalam sejarah manusia atau pandangan manusia di muka bumi ini. Konsep tertua spiritualisme mulai dengan animisme, ada jiwa dalam sebuah objek, kemudian dilanjutkan dengan Tuhan-Tuhan yang banyak. Setiap suku atau daerah menemukan Tuhannya sendiri-sendiri. Tuhan tinggi atau High God terjadi ketika di antara Tuhan yang banyak tidak ada yang super. High God atau Tuhan tinggi terjadi ketika di antara Tuhan yang banyak itu ada yang super. Tuhan super ini bertindak sebagai raja Tuhan-Tuhan lainnya dalam daerah tertentu. Sejarah bergerak terus dari Tuhan yang tinggi kemudian menjadi Tuhan yang esa, sejalan dengan Judaisme. Kemudian Kristianitas mengenalkan Tuhan adalah tiga, walau esensinya satu. Ketuhanan Islam tetap menyerupai konsep ketuhanan Judaisme, yaitu Tuhan yang esa. Pada masa kontemporer sekarang, tidak sedikit yang beranggapan bahwa Tuhan ada di mana-mana, ada di semua objek. Ketika masih kecil kita membayangkan Tuhan adalah sosok yang sangat besar, raja diraja dengan mahkota di kepalanya, sangat kuat, berkuasa, dan mempunyai kemampuan super. Tuhan mempunyai sifat maha dari sifat-sifat manusia. Tuhan dengan sifat-sifat manusia super atau Tuhan manusiawi banyak dibayangkan oleh anak-anak dan orang dewasa di semua agama. Tuhan adalah versi suci atau ilahiyah dan super dari manusia itu sendiri. Ini bukan untuk mengklaim bahwa tidak ada yang namanya zat Tuhan atau yang kita sebut Tuhan adalah temuan dan invensi manusia. Tetapi itu yang bisa dibayangkan dengan sebutan Tuhan. Kuil-kuil atau tempat pemujaan pertama yang dibangun manusia didedikasikan untuk Tuhan-Tuhan sebagai manusia super. Orang-orang Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi, India, Persia, Yahudi, dan Arab merancang sistem teistik mereka dengan istilah dan citra manusia. Begitu pula pada tradisi non-teistik seperti Jainisme dan Buddhisme. Kalau manusia punya rasa kasih dan sayang, maka Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau manusia bisa menghukum, maka Tuhan Maha Penghukum. Kalau manusia membalas kebaikan, maka Tuhan Maha membalas kebaikan. Konsep Tuhan muncul sejalan dengan sejarah manusia itu sendiri. Homo sapiens atau manusia bijak atau the wise human muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu di benua Afrika. Saat itu Sahara mungkin masih merupakan hutan yang lebat, bukan gurun seperti sekarang. Mereka melintasi semenanjung Arab menuju Asia dan India, juga Australia. Dalam perjalanannya mereka bertemu Homo erectus, melakukan perjalanan ratusan tahun sebelumnya ke Eropa. Homo denisova menjelajahi dataran Siberia dan Asia Timur. Homo Neanderthal yang ditumpas dan bercampur dengan Homo sapiens. Mereka-mereka ini percaya pada animisme, yaitu pada setiap objek baik manusia maupun benda ada esensi spiritual atau jiwa. Atau dengan kata lain, jiwa-jiwa ini mewujud pada manusia dan benda-benda. Animisme inilah yang merupakan ekspresi awal manusia yang bisa dinamakan sebagai agama. Sebagian ahli mengatakan bahwa Adam dan Hawa adalah Homo sapiens yang pertama, sehingga mereka ada sekitar 200.000 tahun yang lalu. Namun dari runutan kenabian yang ada di agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, Adam dan Hawa ada pada sekitar 4-8.000 tahun yang lalu. Jadi, kalau dari penelusuran kitab suci dan interpretasinya, maka jelaslah Adam dan Hawa yang hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu, jika diambil rata-ratanya, dan bukanlah Homo sapiens yang pertama yang hidup 200.000 tahun yang lalu. Sehingga banyak manusia bijak atau Homo sapiens yang hidup mendahului Adam dan Hawa di Afrika, Asia, Australia,
dan juga Eropa. Tetapi, kalau dianggap Adam dan Hawa adalah Homo sapiens yang pertama, maka menurut sains, bukan menurut kitab suci, mereka hidup sekitar 200.000 tahun yang lalu. Fir'aun atau Faraoh yang dikenal sejarah sebagai Akhenaten, lahir di Amenhotep, nama lama Mesir, memerintah mulai tahun 1353 sebelum Masehi, sebuah periode perdamaian dan kemakmuran yang mendorong Mesir kuno menuju puncak kebudayaan dan politiknya. Seperti di bagian dunia lain, Mesir lama mempunyai beberapa tuhan. Namun ada upaya untuk menyatukan tuhan-tuhan ini. Saat Akhenaten memerintah, Amun-Ra telah menjadi raja dari tuhan-tuhan yang lain, tidak hanya di Mesir, tetapi di negara-negara koloninya. Walaupun begitu, Akhenaten tidak pernah melakukan banyak pengabdian kepada Amun-Ra yang merupakan dewa matahari. Firaun muda ini menyembah matahari dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Sebagai dewa kuno yang awalnya relatif tidak dikenal, yaitu Aten atau Sandis. Aten dipercaya sebagai Tuhan yang menyilaukan di langit, yang sinarnya menyinari semua orang di setiap penjuru dunia. Akhenaten mendeklarasikan bahwa Aten adalah satu-satunya Tuhan, raja dari Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga Fir'aun muda ini yang merupakan dinasti ke-18 dari kerajaan baru di Mesir kuno menjadi monoteis yang pertama yang direkam dalam sejarah peradaban umat manusia. Aten adalah salah satu contoh High God atau Tuhan tinggi, yaitu raja dari Tuhan-Tuhan yang lain yang lebih rendah tingkatan atau martabatnya. Ini adalah setelah era Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud. "200 tahun berikutnya, sekitar 1100 sebelum Masehi, monoteisme muncul lagi lewat pengajaran Nabi dari Iran, yaitu Zarathustra Spitama. Dalam bahasa Yunani, dikenal sebagai Zoroaster. Dia lahir di Iran Timur Laut dari salah satu suku Indo-Iranian atau Arya. Suku Arya mengenal 3 pembagian kelas masyarakat, yaitu pejuang, petani, dan pendeta atau magi yang memimpin upacara ritual. Zarathustra adalah dari kelas magi. Walaupun begitu, Zarathustra lebih sering mengembara daripada memimpin upacara ritual. Suatu hari, saat menghadiri festival musim semi suci di dekat pegunungan Sabalan di barat laut Iran, Zarathustra menyeberang ke sungai untuk mengambil air untuk upacara fajar. Ketika dia berbalik untuk kembali ke tepian sungai, dia disambar oleh cahaya putih yang menyilaukan. Dalam visinya, ia dibawa ke hadapan Tuhan yang tidak dikenal, Tuhan yang bukan bagian dari jajaran Tuhan-Tuhan yang dikenal pada saat itu. Pengalaman ketuhanan tersebut, menurut Zarathustra, mengenalkan dirinya kepada Tuhan tunggal dalam alam semesta ini. Yang pertama dan yang terakhir, Dia adalah Tuhan yang membuat surga dan bumi, malam dan siang hari, Tuhan yang memisahkan cahaya dari kegelapan, yang menentukan lintasan matahari dan bintang-bintang. Tuhan ini unik dan lebih tinggi dari Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan ini, yang kemudian dinamakan Ahura Mazda, yang berarti Tuhan yang bijaksana. Nama ini hanya sebuah julukan. Tuhan ini tidak memiliki nama, dia hanya dapat diketahui melalui 6 sifat ketuhanan yang dibawa ke dunia dari keberadaannya, yaitu kebijaksanaan, kebenaran, kekuatan, cinta, persatuan, dan keabadian. 6 sifat-sifat ini bukan esensi Ahura Mazda, tetapi refleksinya di dunia. Sejarah mencatat bahwa monoteisme Akhenaten dan Zarathustra tidak berhasil mendunia. Salah satu sebabnya adalah gagalnya agama-agama tersebut mengangkat atribut-atribut, motivasi, dan emosi manusia dalam konsep ketuhanan mereka. 800 tahun kemudian, setelah Akhenaten atau 600 tahun setelah Zarathustra, suku Yahudi atau Semit dari tanah Kanaan yang menyebut dirinya Israel berhasil membuat sejarah pertama yang berhasil dengan monoteisme. Dengan demikian, muncullah monoteisme Yahudi sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Ini berbeda dengan yang biasa dikenal bahwa Nabi Daud,
atau David berkuasa di Israel pada tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Dengan kata lain, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Nabi Daud atau David terjadi sekitar 100 tahun setelah monoteisme Zarathustra di Iran dan 300 tahun setelah monoteisme Akhenaten di Mesir. Tentu saja monoteisme Yahudi terjadi lebih dahulu kalau dipertimbangkan sejak Nabi Ibrahim atau Abraham atau Nabi Musa. Tetapi benarkah monoteisme Yahudi terjadi ketika zaman itu? Apakah Tuhan Elohim dan Tuhan Yahweh sebuah konsep tentang Tuhan tinggi atau Tuhan satu? Pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar II yang memerintah Imperium Babilonia serta menyembah Tuhan tinggi Marduk menjebol dinding Yerusalem. Raja Babilonia ini menaklukkan kerajaan Israel, membakar kuil-kuil Yahudi. Ribuan orang Yahudi terbunuh, sisanya yang hidup yaitu para elit terdidik, pendeta, militer, dan anggota kerajaan diasingkan sebagai upaya menghabisi Israel sebagai suatu negara. Jika Israel tidak ada lagi, maka demikian juga dengan Tuhan mereka, yaitu Yahweh. Penaklukan Israel oleh Babilonia tidak hanya atas nama rajanya, tetapi atas nama Tuhan Marduk. Ketika orang Babilonia menghancurkan orang Israel, dianggap bahwa Marduk yaitu Tuhan orang Babilonia lebih kuat daripada Yahweh, Tuhan orang Israel. Di antara orang-orang Israel dalam pengasingan, ada sekelompok kecil reformis agama yang tidak terima bahwa Tuhan Yahweh bisa kalah oleh Tuhan Marduk. Kelompok reformis ini menawarkan penjelasan alternatif, yaitu destruksi dan pengasingan Israel merupakan rencana suci dari Tuhan Yahweh. Yahweh menghukum orang-orang Israel karena tidak percaya pada kekuatan Tuhannya sendiri dan lebih takut pada Tuhan Marduk. Jadi kekalahan orang Israel atas orang Babilonia bukanlah karena Tuhan Marduk lebih hebat dari Tuhan Yahweh, tetapi merupakan kehendak Yahweh sendiri. Jadi, ketika orang Israel dilanda penderitaan spiritual karena kuil-kuil Yahweh dihancurkan, identitas suci baru muncul bahwa Yahweh meliputi segalanya, baik kemenangan maupun kekalahan. Munculnya pemikiran suci yang sama sekali baru, menandai era baru keesaan Yahweh, yaitu Tuhan Esa pada abad ke-6 sebelum Masehi. El adalah Tuhan tertinggi di daerah Kanaan, dikenal sebagai pencipta dari segala sesuatu, dan secara spesifik, El adalah Raja Antariksa yang duduk dalam singgasananya dan menjadi bapak dari raja di bumi Kanaan. El mengendalikan dewan suci Tuhan-Tuhan Kanaan yang meliputi Aserah, Baal, Anat, Astarte, dan Istar. Tuhan-Tuhan ini memiliki kedudukan yang lebih rendah dari El. El juga sejatinya merupakan asal muasal Tuhan orang Israel. Pada tahun 1050 sebelum Masehi, kerajaan Israel memperkuat persatuan. Maka dilakukan dengan memadukan antara Tuhan Yahweh dan Tuhan El menjadi Yahweh El, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Lord God, karena Yerusalem ada di sebelah selatan dari kerajaan Israel, serta secara tradisi merupakan tempat pemujaan Yahweh. Maka perpaduan ini sering disebut sebagai Yahweh saja, sehingga Yahweh menjadi Tuhan panutan dari raja-raja Israel. Ini bagian dari sejarah ketika Tuhan Yahweh dan Tuhan El secara bertahap menjadi Yahweh El dan menjadi Yahweh dan kemudian dikenal sebagai Tuhan atau God. Tuhan ini menjadi Tuhan tinggi atau rajanya Tuhan-Tuhan selama 1000 tahun sampai dengan serbuan Nebukadnezar II. Serbuan Raja Babilonia ini mengubah konsep dari Tuhan tinggi menjadi Tuhan Esa. Tuhan ini adalah singular maupun personal, Tuhan yang soliter, tanpa bentuk-bentuk manusia yang bisa menyerupainya. Tuhan yang abadi, tidak bisa dibagi-bagi, dan menunjukkan berbagai emosi dan kualitas super manusia, baik dan buruk. Kualitas personal ini yang membuat Tuhan Esa kaum Yahudi mendapat banyak pengikutnya, kemudian dalam bentuk Kristianitas. Ini berbeda dengan Tuhan Aten dan Tuhan Ahura Mazda yang tidak mempunyai kualitas manusia. Kualitas super manusia itu seperti super pengasih, penyayang, memberi ganjaran dan hukuman, dan lain sebagainya.
Konsep God-man atau Tuhan manusia bukanlah sesuatu yang baru. Orang-orang Romawi secara rutin mendewakan atau menuhankan kaisar-kaisar mereka setelah meninggal, bahkan semasa berkuasa seperti Julius Caesar. Dari 60 kaisar Romawi, 36 diantaranya dituhankan. Orang Romawi dipengaruhi oleh orang Yunani dalam menuhankan manusia. Alexander yang Agung, yaitu pada tahun 336 sebelum Masehi, dan ayahnya Philip dari Makedonia pada tahun 359 sebelum Masehi adalah orang-orang Yunani yang didewakan. Orang Yunani sendiri dipengaruhi oleh orang Mesir kuno yang menganggap Fir'aun atau raja mereka adalah orang suci. Fir'aun adalah dewa atau Tuhan yang mewujud pada kehidupan di bumi. Jadi Fir'aun adalah wujud dewa atau Tuhan dalam panteon atau banyak Tuhan orang Mesir. Fir'aun diasosiasikan dengan Tuhan berkepala singa Horus. Orang Mesir sendiri dipengaruhi oleh orang Mesopotamia dalam penuhanan manusia ini. Dinasti Akkadian yang menyatukan Mesopotamia, terutama Raja Naram-Sin, menganggap dirinya suci dan mendapat kekuatan dari Dewi Bulan. Menariknya, satu-satunya tradisi yang tidak mendewakan atau menuhankan manusia di Timur Tengah adalah Judaisme, tradisi masyarakat di mana Yesus atau Yesua berasal. Pada budaya di Timur Tengah, penuhanan Yesus yang bukan dari kalangan raja atau kaisar merupakan sesuatu yang baru. Markion mengusulkan deteisme atau ajaran agama mengenai dua Tuhan. Markion adalah di antara generasi pertama non-Yahudi yang dibesarkan oleh keyakinan Kristiani. Markion dekat dengan pemikiran filsafat Yunani dan Kristen. Dia meyakini Tuhan Yahweh dan kesucian Yesus. Markion tidak sendirian. Sekelompok awal kaum Kristiani yang berbahasa Latin atau bahasa Yunani yang sekarang disebut Gnostik dari bahasa Latin gnosis atau pengetahuan, juga membedakan antara Tuhan dari Injil Hebrew dan Tuhan Yesus. Markion kemudian berusaha mengumpulkan ajaran-ajaran Kristiani menjadi kitab Perjanjian Baru. Markion lebih banyak mendapat dukungan dari Asia Kecil, yaitu Turki dan Syria, daripada dari Roma. Hal ini terjadi sebelum abad ke-5. Konstantin yang Agung, juga dikenal sebagai Konstantin pertama, adalah kaisar yang memerintah antara tahun 306 dan 337 Masehi. Konstantin I menginginkan perdebatan mengenai ketuhanan dapat segera diselesaikan oleh kalangan gereja. Slogan dari Konstantin I ini adalah One God, One Emperor, atau satu Tuhan, satu Kaisar. Pada tahun 325 Masehi, Konstantin I memanggil para penatua gereja ke sebuah dewan di kota Nisea untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Hasil dari konsili Nisea adalah mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus, Anak, adalah satu substansi dengan Tuhan Bapa. Gagasan ini berasal dari teolog Kristiani, yaitu Tertullian, dari Kartage, Afrika, yang percaya bahwa Tuhan itu adalah substansi. Substansi ini mewujud pada tiga yang terpisah, yaitu Bapa atau Yahweh, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus atau Spirit atau Roh Tuhan di dunia. Tertullian menamakannya sebagai Trinitas atau Trinity. Tuhan Esa Judaisme pada abad ke-6 sebelum Masehi berevolusi menjadi Trinitas pada abad ke-4 Masehi. Konsep Trinitas ini kemudian mendapat rival baru dari padang pasir Arabia pada abad ke-7. Selama 300 tahun ada dua kekuatan super di Timur Tengah, yaitu Kristiani dan Zoroaster yang berperang satu sama lain. Kekuatan yang seimbang antara keduanya membuat saling mengalahkan dan menghancurkan. Perang ini bukan hanya memperebutkan wilayah untuk dikuasai, tetapi juga bentrokan antara dua pandangan agama yang berbeda dari dua kerajaan teokratis yang berbasis agama.
Dua-duanya membawa mandat suci dalam bentuk dualisme Zoroaster dan Trinitas Kristen. Raja Khosrow II memerintah Imperium Sasania atau Neo-Persia pada tahun 591 sampai dengan 628 Masehi. Sedangkan Heraklius memerintah Imperium Bizantium pada tahun 610 sampai 641 Masehi. Pada tahun 614 Masehi, perang terjadi untuk memperebutkan Yerusalem antara mereka yang loyal terhadap Bizantium yang berada dalam kota Yerusalem dengan tentara Khosrow II yang mengepungnya. Ketika tentara Khosrow II berhasil menaklukkan Yerusalem, mereka menyerahkan kembali Yerusalem kepada orang Yahudi. Hal itu menyebabkan gelombang kematian dan kehancuran pada penduduk Kristen di kota itu. Pada tahun 630 Masehi, Heraklius setelah mereformasi tentaranya, berhasil mengusir tentara Neo-Persia dari Yerusalem. Mereka mengirim orang Persia kembali ke ibu kota mereka. Peperangan yang terus-menerus ini melemahkan kedua kekuatan super ini, dan mereka mencoba mencari perdamaian, yang akhirnya terjadi di kota Kapadosia. Kedua kerajaan besar ini mendapat kunjungan utusan dari daerah gurun yang hampir terlupakan saat itu di semenanjung Arab. Utusan tersebut membawa surat dari seorang nabi di Arab yang berbicara atas nama Tuhan. Kerajaan yang berbasis pada dualisme Zoroaster dan Trinitas Kristen tidak pernah mendengar adanya Tuhan alam semesta semacam itu. Utusan ini membawa surat yang kurang lebih berbunyi, "Atas nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, surat ini dimulai salam sejahtera bagi orang yang mengikuti jalan yang benar. Saya mengundang Anda masuk Islam, dan jika Anda menjadi seorang Muslim, Anda akan selamat, dan Allah akan menggandakan ganjaran Anda. Dan jika Anda menolak undangan Islam ini, Anda akan melakukan dosa dengan menyesatkan diri." Surat ini ditandatangani oleh Nabi Muhammad, Rasul Allah dan pembawa pesan dari Allah. Raja Khosrow II membunuh utusan itu karena melanggar kode perilaku kerajaan. Raja memerintahkan untuk mencari nabi itu dengan memotong lehernya. Berbeda dengan Raja Heraklius, dia terhibur dengan keberanian surat itu sehingga tertawa terbahak-bahak. Dia menyuruh pulang utusan itu, merobek suratnya, dan tidak memikirkannya lagi. Sepuluh dekade setelah itu, pengikut Nabi Muhammad menenggelamkan hampir seluruh imperium Neo-Persia dan mengakhiri Zoroaster sebagai agama global. Mereka juga menekan imperium Bizantium sehingga tinggal seperlimanya serta keluar dari Timur Tengah dan mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan mempraktikkan agamanya di sana. Muncul dari gurun pasir Arab, agama ini berhadapan dengan dua persepsi kesucian yang mendominasi dunia, yaitu Tuhan sebagai tiga dan Tuhan di dalam dua. Agama baru ini bernama Islam, mencoba menggantikan dua keyakinan tersebut dengan agama yang berbasis pada ketuhanan kaum Yahudi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Tuhan sebagai satu. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ketuhanan kaum Yahudi berbasis pada Nabi Ibrahim, yaitu El atau jamaknya Elohim sebagai Tuhan, Tuhannya Musa yaitu Yahweh sebagai Lord, dan Daud atau David yang Tuhannya adalah Yahweh El sebagai Lord God. Ini bisa berbeda dengan pandangan agama Islam sendiri. Nabi Muhammad melakukan perenungan di Gua Hira, Mekah, mendapat wahyu pertamanya dari Tuhan yang disebut Allah. Tuhan yang disebut Allah ini sebenarnya bukanlah hal baru bagi orang Arab waktu itu. Allah bagi mereka waktu itu ekuivalen dengan Zeus di Yunani, yaitu Tuhan di angkasa atau langit. Tuhan Allah dikonsepsikan sebagai Tuhan tinggi atau High God, atau raja dari Tuhan-Tuhan yang lebih rendah. Bahkan Allah mempunyai 3 anak perempuan, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Nabi Muhammad membawa 2 pesan baru,
Yang pertama, menganut sistem monoteistiknya dengan sangat kuat. Tidak cukup bagi orang Islam untuk percaya adanya satu Tuhan di alam semesta, tetapi harus menolak eksistensi Tuhan-Tuhan lain. Ini kemudian dikenal dengan istilah tauhid. Yang kedua, secara eksplisit mengidentifikasi bahwa Allah sama dengan Yahweh, Tuhan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi terasingkan akibat serbuan Babilonia ke Yerusalem, orang Yahudi menghuni dan jadi bagian dari komunitas Arab di setiap tingkatan. Orang Arab sudah terbiasa dengan keberadaan Yahweh sebagai Tuhan orang Yahudi. Islam dan imperiumnya berkembang terus, mendesak Bizantium dan mengakhiri Sasania. Islam berkembang ke Asia, Afrika Utara, dan Spanyol. Ekspansi lebih lanjut ke Eropa tertahan oleh Prancis dan Bizantium. Imperium Islam besar lainnya adalah Imperium Ottoman yang berkuasa dari tahun 1299 sampai dengan tahun 1922 Masehi. Imperium Ottoman adalah negara dan kekhalifahan yang menguasai sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara antara abad ke-14 dan awal abad ke-20. Ia didirikan pada akhir abad ke-13 di barat laut Anatolia oleh pemimpin suku Turki Oghuz, yaitu Osman I. Meskipun awalnya dinasti ini berasal dari Turki, mereka adalah Persia dalam hal bahasa, budaya, sastra, dan kebiasaan. Pada tahun 1354, Ottoman menyerang ke Eropa dan dengan penaklukan Balkan, Ottoman diubah menjadi kekaisaran lintas benua. Ottoman mengakhiri Imperium Bizantium dengan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II atau Mehmed Sang Penakluk. Islam terus berkembang dan perhatian para sarjana muslim selama berabad-abad lebih ke masalah legal atau fikih daripada ke masalah teologi atau ilmu kalam. Di antara masalah teologi yang mengemuka adalah jikalau Tuhan tidak bisa dibagi-bagi dan Tuhan adalah Maha Pencipta, bagaimana kemudian ada perbedaan antara Tuhan dan ciptaannya? Apakah mereka bukannya satu dan sama? Bahkan banyak sarjana muslim yang lebih tertarik pada mistisme dalam Islam yang populer disebut dengan Sufisme. Pada tahun 1244 Masehi, tersebutlah seorang sufi besar, yaitu Jalaluddin Rumi, bertemu dengan sahabat dan gurunya, yaitu Syamsi Tabrizi. Jalaluddin Rumi dikenal dengan sajak-sajak cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabrizi bertanya kepada Rumi tentang penafsiran Rumi terhadap ucapan sufi lainnya, yaitu Yazid al-Bastami, yang dikenal juga sebagai Bayazid yang telah lama tiada. Ucapan Sufi Bayazid adalah kemuliaan bagiku. Seperti umumnya pertanyaan Sufi, maka pertanyaan ini tidak untuk dijawab, tetapi untuk direnungkan. Sufi ternama lainnya yaitu Ibnu Arabi merespon pertanyaan tersebut dengan pernyataan, pada awalnya tidak ada sesuatu kecuali Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan segalanya jika bukan dari dirinya? Dengan kata lain, Tuhan adalah jumlah dari keseluruhan eksistensi, atau Tuhan adalah segala sesuatu yang ada. Tuhan adalah semuanya, atau God is all. Sekali lagi kami tekankan bahwa pembahasan dalam video ini adalah menerangkan tentang perjalanan agama menurut sejarah umat manusia. Jadi tidak untuk mengatakan satu agama lebih benar daripada agama yang lain, melainkan memotret bagaimana agama atau sejenisnya dipercayai oleh manusia di berbagai wilayah. Dari awalnya Tuhan ada di semua objek, jadi Tuhan ada banyak. Kemudian Tuhan yang banyak itu ada rajanya, seperti Aten pada abad ke-14 sebelum Masehi. Dari Tuhan tinggi kemudian muncul konsep Tuhan satu pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan Judaisme. Kemudian dilanjutkan dengan Tuhan ada tiga pada abad ke-4 Masehi dengan munculnya konsep Trinitas Kristiani. Kemudian Islam muncul dengan Tuhan adalah satu dengan konsep tauhidnya pada abad ke-7. Sebagian kalangan kemudian memahami Tuhan adalah segalanya.
Semoga pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan memberikan perspektif yang berbeda tentang sejarah evolusi ketuhanan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.